terbesar di Indonesia. Bahkan di Asia Tenggara ini merupakan jantung perekonomian dan juga pemerintahan Indonesia. Beragam aktivitas seakan tak pernah berhenti, sehingga kota ini kerap diistilahkan dengan kota yang tak pernah tidur. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bang Riza, ini kan aku OTW di Jakarta. Iya. Udah keliling dari timur sampai sekarang nih ke salah satu yang paling barat lah. Dan Bang Riza juga kan dosen politik. Iya. Nah, bagaimana seharusnya pandangan politik tentang moderasi? Berpolitik yang moderat itu seharusnya seperti apa sih, Bang? Di Indonesia itu landasannya adalah landasan berdasarkan agama. Agamanya tapi dalam posisi moralitas, bukan dalam posisi ideologi. Nah, moderasi ini adalah konsep dari turunan pluralisme. Pluralisme itu kan kita tahu dibangun dari toleransi, dan kemudian pluralisme juga menjelaskan tentang bagaimana kita bukan hanya melihat perbedaan, tapi juga kita membangun perbedaan itu dan menguatkan dari persamaan yang sudah ada. Dan konsep moderasi beragama ini dikuatkan oleh pemerintah dengan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023. Nah, ini adalah konsep bagaimana penguatan pilar kebangsaan dan kita bernegara. Berarti moderasi sebagai salah satu pilar yang harus kita jaga bersama. Iya. Karena realitasnya Indonesia itu penuh dengan keragaman yang nggak bisa ngejaganya itu dengan saling moderasi satu sama lain ya. Iya. Dan payung utamanya itu biasanya adalah Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika kan ya, Bang. Tapi agar nggak terjebak dalam ketegangan hingga bersih tegang, itu seharusnya bagaimana berpolitik secara moderat. Ya, kalau berbicara tentang moderat dan berpolitiknya, jelas bahwa kita harus berlandasan kepada perspektif sosiologis. Perspektif sosiologis yang dibangun oleh Presiden keempat, Abdurrahman Wahid ini menjadi tolok ukurnya. Wah, pas tuh di sampingnya tuh. Iya, Bang benar. Nah, apa yang dimaksudkan dalam perspektif sosiologis bahwa nilai-nilai yang hadir itu adalah nilai Islam maupun nilai demokrasi dan yang dibangun dari nilai universal suatu negara. Dan nilai universal suatu negara di Indonesia adalah nilai Pancasila. Nah, Bang Riza, ini bentar lagi nih, kita akan mau OTW lagi. Ngobrolin tentang moderasi dalam ekonomi. Nah, sebagai seorang yang menulis juga buku tentang sosiologi politik, gimana seharusnya pandangan ekonomi kita agar kemudian baik mereka yang menjadi kelas atas, kelas bawah, ataupun kelas menengah itu menjadi pribadi yang moderat dengan segala keadaan ekonominya. Ya, kalau kita lihat jelas bahwa ada keinginan yang besar di dalam negara ini atau pemerintah ini, yang keinginan yang besar itu bukan hanya tentang moderasi beragama itu, tapi bagaimana pembangunan kepemudaan. Ini untuk mengusahakan anak-anak muda menjadi kreatif dengan teknologinya. Sekarang kan generasi Z, Betul. Dan mereka bisa
untuk memajukan negara kita. Jadi negara kita ini bukan dipegang lagi oleh orang-orang tua, tapi anak muda yang cerdas, anak muda yang punya kreativitas, sehingga mereka bisa memancing dari para investor ini datang, kemudian membuka usaha dan meyakinkan bahwa Indonesia ini adalah magnet. Magnet bukan hanya bonus demografi, tapi magnet bagaimana kita majunya negara ini di tangan anak muda. Dan saya rasa sekarang elemennya hampir semua dipegang oleh anak muda. Dan pemuda itu di Indonesia sudah terminologikan 16-30 tahun. Dan ini artinya Indonesia sudah siap sekali untuk menyambut eranya, era baru, modern dengan teknologi, dan tentunya nanti pendapatan Indonesia pun bisa dikelola oleh anak-anak mudanya. Dan pemerintah pun sudah mulai melakukan itu. Ya emang anak muda kan sekarang itu lagi ramai-ramai membangun startup, dan itu adalah bisnis masa depan, bisnis masa kini juga. Yang penting bisnisnya itu berorientasi kepada nilai-nilai moderasi tadi ya, tidak mendiskriminasi perbedaan. Nah, itu lebih nilai moral itu harus ada di agama. Betul. Dan kita harus menyadarkan. Oke. Bang Riza, saya izin ya. Iya. Siap. Oke. Bang Riza, makasih Bang. Makasih Ketemu lagi Bang. Oke. Berkas-berkas sudah lengkap. Jadi kapan kita berdua bisa menikah, Pak? Akad nikah bisa dilakukan paling cepat 10 hari setelah pendaftaran. Untuk biaya, Pak? Untuk menikah di luar KUA, ada biaya sebesar Rp600.000 yang menjadi penerimaan negara bukan pajak. Nantinya bisa dimanfaatkan buat pengantin yang mau menikah tapi tidak ada biaya. Baik, itu aja. Mau nikah ya? Iya. Ingat, sebelum kalian menikah harus mengikuti namanya bimbingan perkawinan bagi calon pengantin agar kalian mengetahui tentang ilmu-ilmu dalam rumah tangga. Bagaimana? Kalian siap mengikuti bimbingan perkawinan? Siap, Pak. Ingat, ikuti bimbingan perkawinan agar siap Membangun keluarga harmonis dan sakinah. Pak Adi Magid, orang yang paling kaya nih, kayaknya gundah gulanya. Lo pikir gue diabetes? Kenapa sih, Be? Nanti Babe darah tinggi loh. Babe ini mau zakat, cuman dapat Babe saling milih. Sekarang kan udah ada 7 pasti berzakat, Be. Maksudnya apa nih? 7 pasti berzakat itu, Be, agar kita bisa memastikan kemana zakat kita disalurkan, Be. Pastikan legalitas lembaganya, Be. Pastikan layanan amilnya. Pastikan nisab dan bukti setornya. Pastikan transparansi pengelolaannya, Be. Pastikan manfaat zakat bagi mustahiknya, Be. Pastikan pelaporannya dan pastikan audit syariahnya, Be. Gitu. Tuh, Be, dengerin kata anaknya. Iya, siapa dulu dong babenya, Bang Madit gitu loh. Dengan 7 pasti berzakat, Pastikan zakat kita terkelola dengan tepat. Bismillah. Bang Nusak, apa kabar? Alhamdulillah. Wah, saya ganggu baca bukunya nih. Siap. Gimana kabar? Kabar baik. Alhamdulillah. Bang Nusak, saya lagi OTW di Jakarta nih. Dan
didukung oleh nilai-nilai moderat tadi. Jadi tidak ekstrim, tidak terlalu ke kiri, tidak terlalu ke kanan. Ya, saya rasa kita sedang menghadapi tantangan baru, yaitu di mana anak muda sekarang sedang menjadi kelompok mayoritas, bonus demografi, dan kita diuji. Apakah anak muda ini bisa melanjutkan warisan Founding Fathers untuk menjaga Indonesia tetap moderat itu lagi ya? Terima kasih, kalau itu saya lanjut OTW lagi. Siap. Terima kasih. Oke. Be, paling enak kita ngopi nih, Be. Boleh. Lagi sih? Hah? Azan, kita sholat dulu ya. Baju. Udah, nggak apa-apa. Bikin malu gua aja lu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya lihat dari tadi maju mundur. Ada apa ini, abang-abang? Bang Bopak ini, kita mau ajak sholat, susah bener. Begini Pak Ustadz, kan yang namanya masuk mau ibadah kan harus bersih. Di dalam nanti ada kamar mandi. Tapi gini Pak Ustadz. Ya, gimana tuh? Celana sobek. Iya, nanti di dalam juga ada sarung. Jadi kita bisa pakai sarung itu untuk sholat. Tuh Bang, dengar. Dalam lengkap. Ini waktunya udah bentar lagi masuk waktu sholat. Kita ke dalam yuk. Sesama muslim pun kita wajib bertoleransi. Siapa saja boleh beribadah di masjid. Karena rumah Allah terbuka untuk seluruh hamba Allah. Pak Ustadz mau langsung pulang? Nggak, mau beli pegangan untuk HP itu loh. Kalau nggak ada pegangannya tuh syutingnya susah. Syuting? Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Ustadz. Kapan buat konten lagi Pak Ustadz? Ah, konten? Pak Ustadz, ya. Bila ada kesempatan, saya undang ceramah di luar kota. Gimana, siap? Insya Allah bisa. Waalaikumsalam. Pak Ustadz bisa minta foto nggak? Bisa terkenal begitu, rahasianya apa sih? Sering upload aja, Pak. Assalamualaikum jamaah. Kembali lagi bersama saya di dakwah asik kajian menarik. Ini tuh rahasianya, penyuluh agama tingkat lokal jadi terkenal tingkat nasional karena dakwah digital. Ayo para penyuluh agama, kita aktif bersosial media. Dengan dakwah digital, penyuluhan semakin optimal. Ketika moderasi terjaga serta terawat pada kehidupan masyarakat yang mempengaruhi kondisi menjadi lebih harmonis, tentu bukan hanya iklim investasi saja yang menguat. Pastinya akan mempengaruhi pula inisiatif-inisiatif bisnis lain di masyarakat, seperti misalnya membuka usaha atau berniaga.
Oke. Bukan hanya sekedar kita berbisnis cari cuan, tapi paling tidak tempat wadah ini untuk bisa berkreativitas bersama. Pantesan dengan teman-teman yang ada lain. ini ya, ada Ada panggungnya. stage-nya, iya. Ini pun
Selesai OTW keliling kota-kota besar di Pulau Jawa, dari timur di Malang dan Surabaya, kemudian gue ke Jawa Tengah di Bantul dan Magelang, lanjut ke Jawa Barat, ke Cirebon, dan hari ini gue OTW keliling DKI Jakarta. Udah banyak pelajaran tentang moderasi dari berbagai orang, berbagai kuliner, berbagai tempat yang gue pelajari, dan itu seperti puzzle yang akhirnya membuat gue semakin cinta Indonesia, semakin percaya Indonesia, dan semakin yakin bahwa Indonesia baik-baik saja dengan moderasi di tengah-tengahnya. Nah, kali ini gue udah nyampe di rumah, udah malam, gue mau istirahat, dan semoga nanti tahun depan kita bisa keliling lagi OTW di luar Jawa, mencatat cerita-cerita moderasi di luar Jawa. Oke, sampai jumpa. Berkas-berkas sudah lengkap. Jadi kapan kita berdua bisa menikah, Pak? Akad nikah bisa dilakukan paling cepat 10 hari setelah pendaftaran. Untuk biaya, Pak? Untuk menikah di luar KUA, ada biaya sebesar Rp600.000 yang menjadi penerimaan negara bukan pajak. Nantinya bisa dimanfaatkan buat pengantin yang mau menikah tapi tidak ada biaya. Baik, itu aja. Mau nikah ya? Iya. Ingat, sebelum kalian menikah harus mengikuti namanya bimbingan perkawinan bagi calon pengantin agar kalian mengetahui tentang ilmu-ilmu dalam rumah tangga. Bagaimana? Kalian siap mengikuti bimbingan perkawinan? Siap, Pak. Ingat, ikuti bimbingan perkawinan agar siap membangun keluarga harmonis dan sakinah. Pak Adipati, orang yang paling kaya nih, kayaknya gundah gulanya. Lo pikir gue diabetes? Kenapa sih, Be? Nanti Babe darah tinggi loh. Babe ini mau zakat, cuman takut Babe saling milih. Sekarang kan udah ada 7 pasti berzakat, Be. Maksudnya apa nih? 7 pasti berzakat itu, Be, agar kita bisa memastikan kemana zakat kita disalurkan, Be. Pastikan legalitas lembaganya, Be. Pastikan layanan amilnya. Pastikan nisab dan bukti setornya. Pastikan transparansi pengelolaannya, Be. Pastikan manfaat zakat bagi mustahiknya, Be. Pastikan pelaporannya dan pastikan audit syariahnya, Be. Gitu. Tuh, Be, dengerin kata anaknya. Iya, siapa dulu dong babenya? Bang Madit gitu loh. Dengan 7 pasti berzakat, pastikan zakat kita terkelola dengan tepat. Bismillah.